Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi asma'al mufarridi. Ahmaduhu subhanahu wasi'a kulli syai'. Rahmata wa ala wa atna alaihi wa ashkuruhu asbagha alaina ala wa afdala wa na'ama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan khalisatan mukhalasah takunu li kulli ridwanahu sulama wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abdullah wa rasuluh fataha bihi ahyuna umyana wa qulubuna gulfan wa adana summan wa toha manfat lahu ilman wa hukmata wa hukman wa salata wa salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala duhum aqlan wa hulman wa awfar ilman wa fahman wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wassalama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya usikum ayuhan nas fanafsan bi taqwallah azza wa jalla fattaqullaha haqqa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa wasaina al-insan biwaliyah kama tahu amahu wahnan ala wahnin wa fasaluhu fi amin an linus la an liskur wa liwadilari ilaihal masir. Jamaah sholat Jumat Masjid At-Tauhid Arif Muhammad Hakim Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya dengan semaksimal mungkin. Dengan takwa itulah insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, cinta adalah nilai yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, di dalam diri anak keturunan kita secara dini. Bukan sekedar cinta kepada sesama, namun cinta kepada Allah yang utama. Juga tentu cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan, serta cinta kepada umat, bangsa dan tanah kelahiran kita. Tentu kita bisa membayangkan apa jadinya apabila manusia hidup tanpa ada rasanya cinta, maka hidup ini akan kering, hubungan akan menjadi dingin, dan hidup akan hambar dengan kehilangan makna cinta. Cinta adalah energi yang membuat manusia mau berkorban, mau peduli, dan mau menebarkan kebaikan di sekelilingnya. Cinta sesungguhnya bukanlah sekedar perasaan yang hadir sesaat, melainkan sikap hidup yang nyata. Jadi cinta itu sebenarnya akan menunjukkan bagaimana kita hidup. Ia tercermin dalam penghormatan kita kepada orang tua, kemudian kasih sayang kita kepada saudara dan sesama manusia, kepedulian kita dalam menjaga lingkungan kita, juga kesetiaan kita kepada tanah dan lingkungan kelahiran kita. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini kita dapat informasi telah menggagas sebuah program yang disebut sebagai kurikulum cinta. Sebuah kurikulum yang berusaha untuk menanamkan nilai cinta sejak dini. Tentu yang pertama adalah cinta kepada Allah itu sendiri, yaitu hablum minallah. Anak-anak kita perlu dibiasakan untuk dekat kepada Tuhannya, cinta kepada sholat penghambaan kepada Allah Rabb-nya, cinta kepada Al-Quran yang surat dari Rabb-nya, dan terbiasa berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas itulah yang nantinya akan menanamkan keimanan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran di Al-Baqarah ayat 165 menyebutkan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Artinya adapun orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan,
Di tengah hiruk pikuknya di dunia ini yang penuh persaingan, manusia seringkali mengejar kebahagiaan dunia lewat hartanya, jabatannya, ketenarannya atau popularitasnya. Namun kita sadari bahwa semua itu adalah fata morgana yang pada dasarnya akan cepat pudar. Hati akan selalu tetap gelisah, jiwa ini akan kosong. Padahal sumber kebahagiaan sejati sungguh telah Allah ajarkan melalui para nabi dan ulamanya kepada kita yang diwariskan melalui agama, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 136 menjelaskan bahwa kebahagiaan tertinggi umat muslim di akhirat bukanlah sekedar masuk surga, tapi juga berkesempatan untuk berjumpa dengan Allah, melihat Allah dan berada dekat dengan Allah. Betapa agung nikmat itu. Cinta yang selama ini dipupuk seorang hamba di dunia akan mencapai puncak kebahagiaannya ketika bertemu dengan zat yang agung tersebut, penciptanya. Kita bisa bayangkan bagaimana hal seorang yang cinta ketemu dengan kekasihnya yang selama ini dirindui untuk ketemunya. Demikian pula seorang hamba yang hatinya penuh cinta kepada Allah, maka ketika dipertemukan dengan Allahu Rabbul Alamin, maka tentu tidak ada yang bisa menandingi saat-saat seperti ini. Namun Al-Ghazali juga menegaskan bahwa cinta dari Allah itu adalah sebanding dengan kadar cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semakin besar cinta hamba kepada Allah, semakin besar pula kebahagiaan yang dirasakannya. Maka tugas kita di dunia ini adalah menumbuhkan bagaimana rasa cinta itu menguat dalam hati kita. Sebagaimana kita selalu ingat ayat yang tadi saya bacakan, Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau kita jadi orang beriman, maka sungguh kekuatan cinta kita akan sangat besar kepada Allah. Ayat itu tadi menegaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah kuatnya cinta kepada Allah. Cinta ini mengalahkan semua cinta selain daripada Allah, karena kita sadar bahwa tidak ada satupun di dunia ini, harta kita, bahkan nyawa kita, kematian kita, tidak ada yang kita pantas cintai kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi rezeki kita, pengatur kehidupan kita. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, Rasulullah pun bersabda dalam hadis Al-Bukhari mengatakan, man haba lika Allah ahaballahu lika'ah, wa man karaha lika Allah karahallahu lika'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan mencintai perjumpaan dengan manusia itu. Tapi barang siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan membenci perjumpaan dengannya. Hadis ini menjelaskan cinta kepada Allah akan menumbuhkan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, kalau kita tidak mencintai Allah, tentu Allah akan enggan bertemu dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahmatullah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan dua hal dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama, seorang hamba harus berusaha memutus ketergantungannya dari dunianya. Hal itu bagaikan wadah yang tidak bisa dipenuhi oleh cinta kepada Allah kalau dia masih dipenuhi oleh cinta kepada dunia. Yang kedua, yang pertama itu, karena itulah maka kita harus berusaha melatih aktivitas kita selalu bertujuan untuk mencari ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, termasuk pekerjaan kita dalam bekerja, bermuamalah, berdagang, bersekolah. Kemudian Al-Ghazali menyebutkan cinta kepada Allah juga tumbuh. Yang kedua adalah apabila hamba itu mengosongkan hatinya daripada selain dari Allah, lalu mengisinya dengan zikir, ibadah, sholat, melembutkan hati. Dan semakin lembut hatinya, maka dia akan semakin rindu kepada Allah. Hal ini, kata Al-Ghazali, bisa dilatih dengan berbagai cara. Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Quran 1 juz sehari. Karena bagaimanapun kalamullah itu akan menuntut hati kita untuk menghidupkan rasa cinta. Kemudian kita menghidupkan sholat kita dengan khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan sekedar sholat yang diam, tapi sholat yang kemudian ingat dan menghadirkan Allah. Bukan hanya sekedar sholat, tapi kemudian pikiran melalang buana kemana-mana. Kemudian kita selalu menghidupkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah Allah yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia atau hablum minan nas. Seperti yang kita tahu bahwa perbedaan antar manusia itu adalah sunatullah.
Anak-anak kita, mari kita biasakan untuk jangan saling membenci hanya karena berbeda pandangan, berbeda keinginan, berbeda suku, berbeda budaya. Sebaliknya mereka perlu ditanamkan untuk sikap saling menghormati, saling menolong, hidup damai dalam keberagaman. Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu diciptakan untuk memang berbeda-beda dan saling mengenal, bukan saling membenci. Ya, kita sama-sama tahu ayat mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, kemudian kamu dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, insya Allah Allah muliakan saat ini dengan kehadiran kita untuk sholat dan berjamaah. Sesungguhnya cinta kepada sama manusia itu adalah cinta kepada saudara, terutama saudara kita seiman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan meliti. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksudkan dari hadis ini adalah saudara seiman. Sebagaimana Al-Hujurat ayat 10 berpesan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'alakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antar sesama dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan diantara agar engkau mendapat petunjuk. Masyaallah muslim rahmatullah. Dan diantara orang-orang sesama saudara seiman yang paling berhak disayangi, itulah mereka yang terzolimi. Jamaah muslimin rahmatullah, muliakanlah di antara sesama manusia, terutama yang terzolimi. Dan sekarang di hadapan kita sadar bahwa umat muslim saudara kita seiman yang paling dizolimi adalah saudara-saudara kita di Palestina, Gaza. Berita kemarin, mereka baru saja mencapai kesepakatan gencatan senjata atau ceasefire dengan yang permanen dengan Israel. Dengan demikian Israel telah menyerah untuk tidak lagi menyerang dengan yang jelas mereka tidak bisa menang di Gaza. Saat ini seluruh rakyat Gaza tengah bergembira untuk bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Yang kita tahu rumahnya sudah tidak ada lagi, hanya tinggal puing-puing belakang. Bahkan di antara puing itu kita tahu masih merupakan kubur dari sebagai saudara-saudara mereka yang kemudian berjuang di zaliman dan hancur tertimpa rumah-rumah yang hancur tersebut. Karena itu masyarakat muslim melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak, inilah saatnya kita membangun kembali masyarakat mereka, peradaban mereka, rumah-rumah mereka, masjid-masjid mereka, rumah sakit mereka, sekolah-sekolah mereka. Karena itu saat inilah marilah kita perbanyak infak kita, harus semuanya mengalir untuk bisa melakukan recovery keadaan mereka. Carilah jalan kemana kita bisa menyalurkan kepada lingkungan yang kita tahu memang merupakan lembaga-lembaga penyaluran yang baik. Masalah muslimullah. Yang ketiga adalah cinta kita kepada lingkungan atau hablum bil bid'ah, atau lingkungan kita atau cinta kita kepada lingkungan kita. Tidak hanya kepada Allah dan sesama manusia, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga bumi, tidak merusaknya. Kerusakan alam yang kita lihat seringkali saat ini itu adalah ulah perbuatan manusia itu sendiri. Maka generasi muda ini, marilah anak-anak kita perlu ajarkan bahwa bumi ini adalah anugerah Allah, amanah Allah yang harus kita rawat, bukan kita eksploitasi semena-mena. Ingatlah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa inna dunya hulwatan qadiratan wa anallaha mustaqlifan fiha fanadharon kaifa ya'malun. Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah. Allah menjadikannya kalian khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat sebagaimana kalian berbuat. Hadis ini dari Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Sunan Al-Kubra. Masalah muslimahullah, sesungguhnya keindahan dunia itu bisa menipu dan cepat sirna, sebagaimana ibaratnya sayuran yang sebentar bisa busuk. Karena itu kita harus ingat bahwa Allah menjadikan manusia kita ini menjadi khalifah, dalam arti
harus menjadi wakil Allah dalam mengelola bumi ini. Harta, alam, dan sesungguhnya semua fasilitas di dunia sejatinya adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka tugas manusia bukan sekedar menikmati, melainkan juga mengelolanya dengan bijak dan menjaganya dari kerusakan. Masyaallah muslimullah, yang keempat adalah cinta kita kepada tanah kelahiran kita atau hubul waton. Mencintai tanah kelahiran atau tanah air adalah bagian dari apa yang merupakan amal yang harus kita tegakkan. Rasulullah kita ingat meneteskan air mata ketika meninggalkan Mekah pada saat berhijrah. Beliau mengatakan, wallahi innala khairul ardin Allah. Ya, demi Allah, engkau ini Mekah sesungguhnya adalah bumi yang terbaik dari Allah. Wa awwabbu ardi Allahu ilaiha, dan sesungguhnya tanah yang paling dicintai Allah. Walau anna akhirul kitab minka ma khairat, seandainya aku tidak diusir maka aku tidak akan meninggalkanmu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi teladan dari Rasulullah kepada kita adalah bagaimana kita tetap mencintai lingkungan kita, tanah kelahiran kita. Dimanapun kita pergi menuntut ilmu dan merantau, maka kita perlu berkontribusi terhadap tanah kelahiran kita, umat kita di sekitar kita. Cinta lingkungan kita dan tanah kelahiran bukan soal kebanggaan, bukan sekedar hitam putih negaraku, tapi juga tanggung jawab untuk melindungi dan membangun serta memuliakannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan kita pada Jumat kali ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'il a'malina annahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.